Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa Wakil Ketum Projo yang mengatakan bahwa Jokowi dan PSI ini akan babak belur usai ya menyerang Pak JK pakai isu SARA. Wih, akan semakin terungkap begitu. Akan semakin membuktikan betapa kuatnya Pak JK. Sehingga apa? Sehingga ya partai PSI ini begitu kan. Ya, ada yang mengatakan siapa sih yang mengendalikan partai PSI? Orang-orang lama atau orang-orang baru? Ternyata sudah mulai terbongkar ini satu persatu begitu kan ya. Coba pernyataan dari apa yang kemudian disampaikan dari X ya. Waketum begitu kan, Waketum Projo ini coba ya, para buzzer-buzzer ya, para termul-termul itu begitu kan, coba dikumpulkan ya, terus kemudian untuk membantah apa yang kemudian diucapkan oleh ex Waketum Projo ini begitu. Aduh. Ini nampaknya sekarang sudah mulai orang-orang mulai mengatakan bahwa kalau toh pada akhirnya Pak JK yang kemudian diserang-serang begitu kan ya, maka kemudian orang pasti banyak yang kemudian mengatakan siapa sih sebenarnya yang punya kekuatan begitu kan ya, yang punya kekuatan yang bisa mengendalikan PSI itu sendiri begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh ex Waketum dari seorang Projo seperti ini. Ini ada hubungannya dengan pernyataan Pak JK yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu atau berdiri? Sangat, saya yakin sangat terkait ini. Nggak ada pernyataan sebesar itu yang berdiri sendiri, Mas Edi. Saya terkait mengait semua. Kepentingan politik semua ini. Pasti, saya yakin itu. Begitu Pak JK mengatakan, tunjukkan aja ijazahnya kalau ada. Berentet semua ini, pelaporan ini. Dan pemotongan video pidato Pak JK. Jadi kesimpulan saya, hari ini PSI kedua-duaan, Pak Jokowi juga babak belur. Ketiga, jangan coba-coba memainkan isu agama dan kepentingan politik. Wah, berat ini nasib. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh ex Waketum Projo begitu kan. Banyak muncul narasi-narasi siapa sih sebenarnya yang bisa mengendalikan dari partai PS itu. Orang-orang lama atau orang-orang baru begitu kan. Ini JG versus AA, siapa sebenarnya yang mengendalikan itu? ini bisa saja begitu kan, bisa saja di tubuh partai partai PSI begitu kan, bisa saja masih simpang siur di dalamnya begitu kan. Ini ada yang mengatakan PSI versus Projo makin seru. Kata PSI, mereka siapkan Jokowi keliling Indonesia, bukan Projo. Lalu lihat postingan Projo, mereka bilang Jokowi bukan milik satu. Ini PSI, kami yang siapkan Jokowi untuk keliling Indonesia, bukan Projo. Ini terbaru loh 2006 begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa saja ada nuansa-nuansa pecah kongsi di dalamnya. Jadi artinya apa? Artinya ini kan hanya klaim begitu kan ya, seorang Jokowi sendiri begitu. Akhirnya di dalam ini akhirnya di dalam sendiri yang kemudian menjadi pemicu konflik of interest, bisa saja seperti itu begitu ya. Nah, ex Waketum Projo yang menyebutkan bahwa Jokowi PS ini akan babak belur ya usai serang Pak JK ya menggunakan isu SARA, ini muncul sudah viral hari ini begitu kan ya. Ex Waketum relawan Projo Jokowi begitu kan ya. Projo itu periode 2014-2019, Budianto Tarigan yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ya dan Partai Solidaritas Indonesia PSI akan babak belur. Hal itu lantaran ya menyerang Wakil Presiden ke-10 Pak JK. Nah, pernyataan tersebut disampaikan oleh Budianto dalam diskusi bertajuk ya JK Efek dan Nasib Terah Seorang Jokowi di tahun 2029. Pada akhirnya gagal total begitu kan. Ya kenapa kok gagal total? Kita lihat saja Gibran yang sudah dipersiapkan hari ini. Siapa yang mengusung Gibran begitu? Partai-partai mana begitu? Ya karena trust orang Jokowi ini pasti saya yakin pasti hancur begitu kan ya. Nah, Budianto ini menilai bahwa hubungan Jokowi dengan Pak JK mulai memanas setelah diminta memperlihatkan soal ijazahnya ke publik. Begitu Pak JK mengatakan tunjukkan saja ijazahnya kalau ada. Yang udah ini kan sudah branded semua nih ya, pelaporan-pelaporan
pemotongan-pemotongan video kepada Pak JK ini kan merupakan serangan dari mereka begitu. Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian dipersiapkan hari ini begitu kan, ini kan menjadi dampak kepada partai PSI begitu. Sehingga ada orang yang mengatakan, nah, yang bisa mengendalikan partai PSI hari ini apakah orang-orang lama atau orang-orang baru begitu kan? Ya, ini kan bisa saja AA begitu kan ya, dengan JG ini kan masih ada hal yang kemudian bisa saja di dalam tubuh itu konflik begitu kan ya, bisa saja. Ini kan hanya menjadi spekulasi begitu. Bagaimana tidak mungkin tidak konflik? Coba rekam jejak dari Grace Natali, coba kita lihat saja itu ya. Ini banyak sekali begitu kan ya, banyak sekali yang kemudian punya rekam jejak yang tidak baik begitu. Ya, bagaimana untuk partai PSI dipercaya oleh masyarakat kalau toh pada hakikatnya seperti itu begitu kan ya. Jadi ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia yakni Bestari Barus yang menegaskan bahwa begitu kan ya, pihaknya pihaknya telah mengatur kapan dan kemana Presiden Joko Widodo begitu akan berkeliling Indonesia, bukan relawan Projo. Kabarnya mengatakan seperti itu. Ya, bagaimana Projo sudah lama di situ begitu, tapi kan orang-orang akan berpikir sumbangsi Projo ke Jokowi mungkin bisa ada begitu sehingga muncul para pendukung-pendukungnya itu begitu kan. Nah, Bestari pun menyinggung Projo yang sempat menyatakan kepanjangan mereka bukan pro Jokowi ya. Kita yang menyiapkan. Saya nggak tahu itu projo apa. Projo kan bukan projo Jokowi, bukan pro Jokowi. Pada waktu itu pernah ngomong, jadi agak membingungkan loh menanyai saya ini projo. ini justru disampaikan begitu kan ya dalam beberapa keterangan itu begitu. Nah, pada akhirnya orang kan melihat jangan-jangan ini semuanya bisa saja pecah kongsi. Bisa saja begitu kan. Kan kita tidak tahu dengan hal-hal seperti itu begitu. Makanya saya pribadi ya prihatin lah begitu kan ya kepada partai PSI itu sendiri begitu kan. Ya, kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa partai PSI sekarang, wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Kalau ini bisa ada konflik of interest di dalam tubuh partai PSI, maka PSI ini akan punya tantangan yang begitu luar biasa. Satu, ya, apakah mau dipercaya lagi terhadap masyarakat? Yang kedua, apakah mau di parlemen akan lolos atau tidak begitu kan? Ini kan pasti ada simbiosisnya begitu. Ini banyak komentar netizen mengatakan begini. Ini awalnya Termol puji Grace Natali, perempuan hebat. Termol juga sebarkan ya meme Grace Natali nggak takut. Tapi sekarang Termol ngemis agar Grace Natali dan Pak JK bertemu. Kemarin bilang Pak JK itu monster, sekarang penjilat, sebut anak bangsa. ini komentar-komentar netizen, rekam jejaknya sudah ada di situ begitu kan. Ya, sudah lama begitu rekam jejaknya. Jadi ada yang kemudian mengatakan, ya sesama anak bangsa bertemulah begitu kan. Ya, sesama anak bangsa bertemulah. Jangan lupa Grace Natali adalah mantan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya ketua umum begitu kan. Tapi kan tidak pernah membawa partai PSI ke Senayan begitu kan. Ini kan perlu kita lihat juga begitu. Artinya apa? Artinya bahwa partai PSI kalau isinya orang-orang itu juga begitu, kalau tidak lolos parlemen buat apa begitu kan? Coba kita partai-partai yang lain adem ayem masuk di parlemen begitu. Ini kan punya tantangan yang sangat luar biasa kepada partai PSI itu sendiri begitu kan ya. Jadi saya pribadi berpandangan begitu kan, kalau toh pada hakikatnya masih seperti itu ya tidak bisa begitu. Ya, ini mereka para Termol, ayo ya, ini salah pilih lawan, kata komentar-komentar netizen ya. Ini coba kita lihat saja. Ini rekam jejaknya pasti ada begitu kan. Jokowi adalah milik rakyat dan bangsa, ya, bukan milik satu partai atau kelompok. Ini projo begitu. Dan sekarang projo ini nggak tahu ini arahnya ke Gerindra atau kemana begitu kan. Apakah masih mau ditolak sana sini begitu kan ya. Jadi konflik ini, ya ini kata komentar netizen ya. Konflik ini membongkar fakta bahwa PSI tidak dikendalikan oleh sistem organisasi yang sehat, melainkan ya oleh kekuatan figur tunggal ya di luar partai. Siapa mereka? Nah, ini kan yang bisa lihat begitu kan.
PSI yang lama ada Menteri Kedaulatan, ya, ada Menteri Kelautan, ya, ada Gris, ada AD, ya, udah keluar, ada yang lain-lain begitu. Yang baru, ya, orang pindah dari Nasdem, ya, mudah-mudahan 2009 bisa nyangkut di DPR, bisa, ya kan? Karena kita tahu yang penting Ahmad Ali pede aja begitu. yang penting Ahmad Ali itu tidak mendengarkan suara-suara Adi Armando. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran yang lama itu seperti itu begitu kan. Walaupun Grace Natali itu adalah sebagai apa namanya? Sebagai penggagas utama dari partai begitu kan. Tapi kan kalau partai tidak apa namanya? Tidak maksimal untuk lolos di parlemen, ngapain juga begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.